Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang pemuda yang akan OTW ke sebuah desa terpencil. Setelah melakukan perjalanan yang begitu jauh, akhirnya mereka sampai di Desa Ramba, Sulawesi Selatan. Tak berselang beberapa menit, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Taufik. Lalu si Umar dan Asti menjelaskan maksud kedatangan mereka. Rupanya Umar dan Asti adalah seorang pegawai sensus yang ditugaskan untuk mendata seluruh warga di Desa Ramba. Mereka pun meminta izin kepada Pak Taufik untuk tinggal sementara di Desa Ramba. Mendengar hal itu, Pak Taufik pun memperbolehkan mereka untuk menginap di rumahnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Sebelum tidur mereka pun berkumpul sambil makan malam. Si Umar yang kepo dengan foto emak-emak, ia pun menanyakan keberadaan istri Pak Taufik. Lalu Pak Taufik mengatakan bahwa istrinya telah meninggal beberapa tahun lalu. Keesokan harinya Umar dan Asti mulai melakukan pendataan. Setelah mendata beberapa warga, mereka pun memutuskan untuk menyudahinya. Malam harinya, Umar yang penasaran menanyakan sudah berapa lama Pak Taufik menjabat sebagai kepala desa. Lantas dengan pedenya ia berkata jika ia sudah menjabat sebagai kades sudah 11 tahun. Mendengar hal itu sontak membuat mereka pun heran. Hingga di tengah obrolan mereka, datanglah pria bernama Saro. Taufik pun berkata jika Saro merupakan pesuruhnya di desa ini. Di tengah malam Asti yang baru keluar dari WC tiba-tiba mendapat sebuah keanehan. Singkat waktu malam pun tiba. Akhirnya Umar dan Asti melakukan pendataan terakhir dengan mengunjungi rumah keluarga Martina. Melihat kedatangan mereka, sang suami bernama Matutu langsung menyambut kedatangan mereka. Hingga tak lama berselang, Umar pun takjub saat melihat anak bapak Matutu yang bernama Rajeng. Dirasa sudah cukup mendata, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Mereka yang lapar memutuskan untuk membeli jagung bakar di pinggir jalan. Sementara di sisi lain, Pak Matutu sedang memarahi anaknya bernama Rajeng yang terlalu menebar pesona. Mendengar hal itu, Rajeng si kembang desa hanya termenung dan menundukkan kepala. Kemudian Sin beralih kepada si Umar yang baru saja datang, langsung ditegur Pak Taufik yang menanyakan keberadaan Asti. Lantas Umar berkata jika Asti balik lagi ke tempat jagung bakar karena tadi berkasnya ketinggalan. Betapa soknya Asti saat melihat hantu berkuku panjang di tengah kebun bambu. Sesaat kemudian Asti yang datang langsung menceritakan apa yang ia alami pada Umar. Akan tetapi Umar jelas tak mempercayainya dan menanggapi Asti terlalu halu. Kemudian Sin kembali kepada si kembang desa yang sedang asik menyisir rambut malam-malam. Betapa kagetnya ia saat hantu tiba-tiba ikut ngaca. Singkat cerita, Umar dan Rajeng terlihat semakin dekat sambil menonton acara wayang. Melihat kedekatan Umar dan Rajeng, jelas saja hal itu langsung menjadi gosip para tetangga. Rajeng yang baru saja tiba di rumahnya langsung diamuk orang tuanya. Setelah mendengar gosip tentang kedekatannya dengan Umar, Rajeng pun diperingatkan untuk menjauhi Umar yang tidak mengerti dengan tradisi di desa mereka. Rupanya mereka sedang melakukan ritual kecantikan pada si Rajeng si kembang desa. Apalagi kini ritualnya sudah berada di tahap penyempurnaan. Sementara di sisi lain, seorang gadis bernama Dewi merasa heran saat melihat si Saro pergi ke makam sambil membawa sekop. Melihat tingkah Saro yang mencurigakan, Dewi yang penasaran langsung mengikutinya. Di tengah kepanikan, Dewi melaporkan Saro yang telah membongkar kuburan untuk diambil talinya. Ia pun menduga jika si Saro sedang mendalami ilmu hitam. Mendengar hal itu, Taufik pun berusaha menenangkan Dewi dan menyuruhnya untuk tidak menceritakan hal ini kepada orang lain. Takutnya akan menjadi sebuah fitnah. Dewi pun disuruh pulang dan menunggu arahan darinya.
Ternyata yang dilakukan Saro merupakan perintah dari si Taufik. Setelah membacoti Saro yang gegabah, ia pun memerintahkan Saro untuk mengejar Dewi. Malang sekali, usaha yang dilakukan Dewi pun langsung gagal, dan sekali pukul Dewi pun harus tutup usia sebelum sempat menyebarkan kebenaran. Singkat cerita, Umar menemui Rajeng untuk mengatakan jika tugasnya telah selesai di desa ini dan Umar harus segera kembali ke kota. Namun Umar yang kepincut merasa khawatir jika ia tak bisa lagi bertemu dengan Rajeng. Akan tetapi Rajeng yang mengetahui kelamnya desa ini meminta Umar agar segera pergi dan jangan memikirkannya. Lalu Rajeng meminta Umar untuk segera mencari Asti di rumah Taufik. Mendengar hal itu, Umar yang panik bergegas pergi mencari Asti, namun seolah penduduk desa ini mengetahuinya. Singkat waktu, Umar yang tersadar pun heran dengan dirinya yang tiba-tiba berada di masjid. Lantas Pak Ustadz bernama Imam berkata jika ia menemukan Umar pingsan di jalan saat pergi ke masjid. Di tengah kebingungan, Umar menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Karena saat pertama kali datang ke tempat ini, Umar sering mengalami keanehan. Mendengar hal itu, Pak Ustadz akhirnya menceritakan sesuatu. Ternyata 11 tahun yang lalu, Pak Taufik telah melakukan praktik ilmu pesugihan dengan menumbalkan anak dan istrinya. Rupanya praktik yang Taufik lakukan bertujuan untuk menambah karisma hingga terus terpilih sebagai kades di desa Ramba. Bahkan hingga saat ini, ia bekerja sama dengan Matutu untuk memperkuat ilmu yang mereka lakukan dengan cara mewariskan ilmu tersebut pada tubuh Rajeng. Kemudian Sin beralih kepada Asti terlihat memasuki kamar Taufik. Betapa soknya Asti, ternyata Pak Taufik pengguna ilmu hitam. Sontak Asti pun panik saat aksinya kepergok Pak Taufik. Lantas Asti mencoba untuk ceramahi dengan mengatakan apa yang dilakukan Pak Taufik adalah dosa besar. Akan tetapi Pak Taufik tidak peduli. Saro. Sesaat kemudian Asti yang tersadar pun panik saat dirinya akan dipersembahkan pada iblis junjungannya. Asti pun harus tewas dijadikan tumbal oleh Pak Taufik. Sementara itu Umar yang datang terlambat langsung mencari Asti, akan tetapi ia langsung dihadang Taufik. Lantas dengan santainya Taufik meminta Umar untuk tenang karena ada satu hal yang ingin ia katakan. Rupanya Taufik kesal dengan Umar yang telah menggagalkan rencananya bersama Matutu, di mana Umar malah menjalin hubungan dengan Rajeng yang akan dijadikan wadah ilmu hitam. Dan kini Taufik berniat menghabisi Umar. Saat Taufik mengamuk, ia pun berkata jika Asti sudah dijadikan tumbal di ruangan pesugihan. Mendengar hal itu, Umar langsung memanjatkan doa. Alimul kabir. Dirasa ini adalah kesempatan Umar bergegas untuk kabur dari desa ini. Namun di tengah perjalanan, Umar pun khawatir dengan keadaan Rajeng yang terlihat ingin minggat. Lalu Rajeng berkata jika saat ini ayah dan si Taufik sedang berencana untuk menghabisi Umar. Rajeng pun meminta tolong pada Umar untuk mengajaknya pergi ke kota. Karena ia tak ingin terus-terus menerima ilmu sesat diberikan orang tuanya. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang Umar langsung mengajak Rajeng kabur. Singkat cerita, kemudian Sin beralih kepada Ustadz Imam yang sedang meraut kayu. Hingga tak lama kemudian si Taufik datang.
Tiba-tiba ia meminta maaf karena telah gagal menghabisi Umar dan malah membuat Rajang pergi dari desa ini. Rupanya si Ustadz imam komplotan ilmu sesat yang dianut oleh Pak Taufik. Saat itu juga si Ustadz langsung menghabisi Taufik. Setelah 2 bulan kabur dari desa Ramba, terlihat kini Umar dan Rajang sudah menikah dan hidup bahagia. Mereka juga memutuskan untuk tinggal di kota. Kamu tunggu di sini. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba si imam sudah berada di rumah Umar dan akan membalas dendam atas apa yang telah Umar perbuat kepada mereka. Dan film pun berakhir.